Halo sahabat tangguh, kembali lagi bersama saya Alia Faradila. Hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Selama 30 menit ke depan untuk menyajikan informasi rangkaian peristiwa bencana yang berdampak signifikan di Indonesia. Disiarkan langsung dari studio BNPB, inilah program Teropong Bencana. Sahabat tangguh, pemerintah terus memperkuat penanganan darurat gempa bumi magnitudo 7,7 yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Setelah bergerak cepat mengirimkan ribuan paket bantuan ke lokasi terdampak, melalui BNPB, pemerintah juga telah mengaktifasi pos dukungan logistik nasional yang berlokasi di Halim Perdana Kusuma, Jakarta sejak Minggu 16 Agustus 2026. Melalui pos dukungan logistik ini, bantuan disiapkan dan diberangkatkan untuk mendukung penanganan darurat di wilayah terdampak melalui jalur udara maupun jalur laut. Hingga Selasa 18 Agustus 2026, ratusan ton bantuan logistik dan peralatan telah diberangkatkan dari Halim Perdana Kusuma. Bantuan tersebut meliputi tenda keluarga, tenda pengungsi, selimut, sarung matras, kasur lipat, velvet, hygiene kit, sembako, makanan siap saji, serta berbagai kebutuhan pengungsian lainnya. Pendistribusian bantuan di NTT selanjutnya dikoordinasikan oleh BNPB melalui pos dukungan logistik yang berada di wilayah Maumere dan Labuan Bajo. Untuk mengetahui perkembangan terkini penanganan gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur, kita telah terhubung dengan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Berton Panjaitan. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak. Pak Berton, bisa disampaikan bagaimana kondisi terkini masyarakat di Labuan Bajo yang juga mungkin terdampak dari gempa bumi magnitudo 7,7 di wilayah NTT, Pak? Ya, dapat saya sampaikan bahwa di 6 kecamatan yang terdampak di NTT ini memang pada dasarnya sudah tenang, tetapi masih ada tentu aktivitas kepengungsian mengungsi. Jadi ini yang kita tangani saat ini. Adapun situasinya sebenarnya memang banyak warga yang merasa trauma, secara psikologis traumatik karena seringnya terjadi gempa susulan. Gempa susulan ini yang menyebabkan makin banyaknya warga melakukan pengungsian, baik itu di titik-titik pengungsi mandiri maupun di titik-titik pengungsi yang secara terpusat. Dan saat ini kalau di Labuan Bajo keadaannya normal, tidak ada terjadi apa-apa, biasa saja. Banyak wisatawan juga masih menikmati liburnya, banyak juga wisatawan domestik masih berkunjung di sini. Cuma memang untuk hotel saat ini banyak yang penuh di Labuan Bajo. Demikian, Mbak. Baik, Pak Berton, pemerintah pusat juga telah turun langsung dari hari pertama kejadian begitu ya, Pak. Pemerintah pusat sudah turun langsung untuk mendukung penanganan darurat di Provinsi NTT, baik di Labuan Bajo maupun di Maumere. Lalu apa saja penanganan yang sudah dilakukan untuk mendukung penanganan darurat ini, Pak? Ya, tentu yang pertama adalah pemerintah akan selalu memprioritaskan penyelamatan korban, terutama yang hidup. Ini menjadi prinsip utama dari penanggulangan bencana, save more lives, dan melalui berbagai upaya yang telah dilakukan seperti mencari maupun menyelamatkan korban oleh teman-teman SAR, kemudian melakukan triase maupun mengobati para penyintas yang mengalami luka, mungkin di rumah sakit maupun di puskesmas, mungkin ada juga di daerah-daerah di tenda-tenda pengungsi, dan ini yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, dan juga adanya pemenuhan kebutuhan dasar, baik itu oleh BNPB sendiri
dan juga Kementerian Sosial yang langsung memberikan bantuan kepada masyarakat. Jadi ini upaya-upaya yang kita lakukan. Di samping itu kementerian yang terkait juga telah berusaha keras untuk membuat akses, baik itu akses jalan, akses listrik, akses telekomunikasi, eh, dan juga BBM dapat diperoleh oleh masyarakat dengan mudah. Jadi ini juga bentuk pelayanan yang dilakukan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik yang dikoordinasikan oleh BNPB. Baik, Bapak Kepala BNPB juga sudah melakukan kunjungan lapangan ya Pak ke Kabupaten Sika, ke ND, dan juga ke beberapa wilayah lainnya di Provinsi NTT. Bagaimana, dukungan fasilitas khususnya bagi warga yang masih mengungsi saat ini, dan juga kami mendapatkan laporan pengungsian terus bertambah karena masih adanya gempa susulan yang terjadi. Dan, bagaimana Pak untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di pengungsian saat ini? Jadi bagaimanapun pemerintah daerah tentu akan bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan dasar dari warga yang menjadi terdampak akibat gempa NTT ini. Nah, pemerintah memiliki strategi yang menurut kami bagus, di mana dari Jakarta ada di situ pos bantuan nasional di Halim, kemudian dari Halim semua logistik maupun peralatan yang dibutuhkan di tingkat bawah dikirimkan di 2 lokasi, yaitu di pelabuhan Labuan Bajo, Bandara Labuan Bajo, maupun di Bandara Maumere. Dari 2 lokasi ini kemudian disebarkan ke kabupaten-kabupaten yang terdampak. Jadi ini salah satu cara mempersingkat bantuan secara jarak maupun secara waktu. Dan setelah tiba di kedua bandara ini, bantuan tersebut disebarkan melalui darat terutama sampai ke tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Dari tingkat kecamatan nanti disebarkan lagi sampai ke desa-desa, dan tentu ini nanti yang akan dibagikan ke warga, baik itu yang ada di titik pengungsi maupun di titik di tempat-tempat pengungsi secara mandiri. Nah, di lain pihak, kita juga sudah menggunakan kapal laut ketika korban tersebut ada di pulau karena hanya mencapai angkutan laut. Ini juga sudah kita lakukan. Jadi BNPB berusaha menyampaikan, mendistribusikan bantuan tersebut secara langsung dan juga tentu secara cepat, walaupun di beberapa pihak ada kendala-kendala yang ditemukan. Baik, Pak Berton, mungkin bisa disampaikan, sedikit terkait dengan data terkini baik dari warga meninggal dunia maupun warga yang masih, mengungsi, Pak? Ya, hingga saat ini data yang kami peroleh adalah bahwa jumlah yang meninggal dunia ada sebanyak 70 jiwa, itu tersebar di Kabupaten Manggarai 27 jiwa, Kabupaten Manggarai Timur 25 jiwa, Kabupaten Sika 4 jiwa, Kabupaten Ende 2 jiwa, Kabupaten Manggarai Barat 2 jiwa, kemudian Kabupaten Nagekeo 8 jiwa, serta Kabupaten Ngada ada 2 jiwa. Sedangkan jumlah yang luka ada 1.182 jiwa saat ini yang kami bisa laporkan. Sementara itu untuk data pengungsi, yaitu ada 40.040 jiwa. Jadi ini lumayan signifikan sebenarnya jumlahnya. Itu paling banyak di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 15.465 jiwa. Kemudian diikuti dengan Manggarai 6.487 jiwa. Jadi ini yang bisa kami sampaikan, mungkin update untuk keadaan korban maupun rumah-rumah rusak, pengungsian. Baik, Bapak, terakhir mungkin bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat di wilayah NTT, maupun juga, himbauan bagi pihak-pihak yang mungkin, ingin mendukung pelaksanaan penanganan darurat, gempa bumi di NTT saat ini, Pak. Ya, tentu kita menghimbau selalu, terutama warga yang mengalami
dampak dari gempa bumi 7,7 skala Richter ini yang pertama adalah kita berharap, kita menghimbau agar masyarakat tetap tenang, dapatkan informasi dari petugas yang ada di kecamatan, yang ada di kelurahan atau di desa, ataupun yang ada di posko yang terorganisir, sehingga informasi-informasi ini dapat dipertanggungjawabkan. Dan jangan terlalu percaya dengan berita-berita yang potensially itu adalah hoax dan membuat kita kepanikan. Yang kedua adalah kami tetap menghimbau agar semua warga yang ada di pengungsian agar menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga sanitasi, karena kebersihan yang buruk dan sanitasi yang buruk akan mengakibatkan dampak bencana yang lain ikutan seperti penyakit menular ataupun mungkin nanti akan ada penyakit akibat vektor. Ini juga menjadi catatan kita agar tidak ada dampak ikutan bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Sedangkan bagi masyarakat yang secara ikhlas ingin membantu meringankan beban dari warga yang terdampak di NTT saat ini, kami bisa menyampaikan bahwa kita membuka 3 titik untuk bisa menyampaikan bantuannya. Yang pertama di Halim Perdana Kusuma, kemudian yang kedua ada di Bandara Labuan Bajo, kemudian yang ketiga ada di Bandara Maumere. Jadi masyarakat dapat menyampaikan bantuannya di sana, dan kami pastikan bantuan tersebut nanti akan kami kirimkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Berton atas informasinya. Selamat kembali bertugas dan selalu jaga keselamatan. Sahabat tangguh, gempa bumi yang melanda wilayah NTT hingga saat ini masih menyisakan dampak di sejumlah daerah. Tim gabungan juga masih terus berupaya melakukan penanganan darurat mulai dari operasi SAR hingga pendataan korban terdampak di berbagai wilayah, salah satunya di Kabupaten Sika. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNPB hingga Rabu 19 Agustus 2026, tercatat 4 orang meninggal dunia dan 19 orang mengalami luka-luka di Kabupaten Sika. Sementara sebanyak 5.681 jiwa tercatat masih mengungsi. Dampak gempa bumi juga menyebabkan kerusakan pada rumah dan sejumlah fasilitas di Kabupaten Sika. Berdasarkan kondisi ini, pemerintah masih melakukan penanganan mulai dari pemantauan kondisi masyarakat, pendataan dampak, pemenuhan kebutuhan pengungsi, hingga distribusi logistik. Dan untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan penanganan gempa bumi di Kabupaten Sika, termasuk kondisi masyarakat, pengungsi, dan distribusi bantuan dari Pos Maumere, kita telah terhubung dengan PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Sika, Ibu Margareta Movaldes Damaga Bapa. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak Lia. Selamat sore, Ibu. Bisa dijelaskan, Bu Femi, bagaimana kondisi terkini di Kabupaten Sika dan sejauh mana penanganan gempa bumi yang sudah dilakukan melalui Pos Maumere? Baik, terima kasih kepada Mbak Lia. Sampai dengan hari ini, sejak kejadian gempa bumi tanggal 15 Agustus, kejadian gempa memang masih berulang, masih ada gempa-gempa susulan. Kemudian masyarakat juga saat ini sudah dilakukan evakuasi. Kita membangun satu posko terpusat dan juga ada beberapa posko yang secara mandiri didirikan oleh masyarakat. Jadi memang pasca gempa di tanggal 15 ini masih terus terjadi gempa-gempa susulan yang memang sedikit menimbulkan kepanikan dari masyarakat gitu, Mbak. Baik, Ibu, dikatakan gempa bumi susulan hingga saat ini masih terjadi. Lalu bagaimana kondisi masyarakat sendiri dan apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya BPBD untuk memastikan keselamatan masyarakat ini tetap terjaga di tengah gempa susulan yang masih terjadi, Bu? Ya baik, Mbak. Tadi informasi memang per hari
Selasa tanggal 18, ini korban meninggal dunia sebanyak 4 orang, tapi tadi malam ada penambahan 1 lagi, dan tadi pagi ini juga ada 1 lagi, sehingga korban total sampai dengan sore ini sebanyak 6 orang yang meninggal dunia. Ada juga masyarakat yang mengalami luka. Sehingga dari hari pertama pemerintah Kabupaten Sika sudah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang, tetap waspada, dan menghindari aktivitas yang berlebihan di dalam gedung, termasuk juga di daerah pesisir. Dan kami selalu berkoordinasi dengan BMKG untuk bisa mengetahui perkembangan dan kami bisa kemudian menetapkan beberapa langkah strategis termasuk himbauan-himbauan, pengumuman-pengumuman kepada masyarakat. Seperti itu, Mbak. Baik Ibu, berarti data terkini untuk warga yang meninggal dunia ada 6 orang ya Bu di Kabupaten Sika. Lalu tadi juga disebutkan ada 1 pos pengungsi terpusat begitu ya Bu, bisa disampaikan mungkin lokasinya ada di mana Bu untuk pos pengungsi terpusat ini? Baik, untuk boleh menyampaikan saat ini untuk total pengungsi, baik itu mandiri maupun pengungsi terpusat, ini sebanyak 1.825 KK dengan total jiwa 700-104 jiwa. Pengungsi mandiri yang terbanyak sebesar 1.507 KK dan 6.127 jiwa. Dan ada 1 lokasi pengungsian terpusat adanya di Gelora Samador, ada GOR. Itu sebesar 318 KK dan total 987 jiwa, Mbak. Ini kondisi pengungsi yang memang setiap harinya bertambah. Karena 2 hari kemarin ini ada gempa susulan yang memang cukup besar, sehingga arus untuk mengungsi, evakuasi baik itu di posko terpusat kami maupun evakuasi secara mandiri, masyarakat berkelompok membangun tenda, dan ada juga yang evakuasi di depan rumah. Itu dalam 2 ini dia jumlahnya bertambah. Baik Ibu, mengingat adanya penambahan jumlah pengungsi ini ya Bu ya, lalu bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan dari para pengungsi ini Bu, baik yang mengungsi secara terpusat maupun mengungsi secara mandiri? Ya, baik, kami tentunya berterima kasih kepada semua pihak sudah hadir di Kabupaten Sika dari pertama kali kejadian, Pak Presiden bersama semua lembaga kementerian, BNPB ini secara cepat hadir dan membantu pemerintah Kabupaten Sika. Kami juga bergandengan tangan dengan TNI Polri dan masyarakat pada umumnya, sehingga kebutuhan-kebutuhan untuk penanganan pengungsi, baik itu kebutuhan dasar seperti logistik, kemudian terkait dengan kenyamanan, karena sekarang aktivitasnya banyakkan di luar, ada pembangunan tenda-tenda, kemudian juga ada kebutuhan lainnya yang sejak awal kejadian ini berusaha untuk bisa kami penuhi. Seperti itu, Mbak. Sampai dengan saat ini kami masih terus melakukan pendropingan berbagai kebutuhan masyarakat sampai di tingkat kecamatan. Karena pemerintah Kabupaten Sika ini terdiri dari 21 kecamatan dan ada kecamatan yang ada di kepulauan. Nah, ini tentunya memang menjadi satu kesulitan tersendiri kami untuk kemudahan mendistribusi berbagai logistik yang diperlukan untuk kebutuhan pengungsi ini. Namun sampai dengan saat ini kami masih bisa melakukan dengan koordinasi dan dukungan dari berbagai pihak. Baik Bu, terkait dengan proses penyaluran bantuan logistik tadi yang sudah disebutkan begitu ya Bu, bagaimana BPBD Kabupaten Sika sendiri maupun pemerintah daerah itu memastikan bahwa bantuan logistik yang didistribusikan itu memang betul-betul diterima oleh masyarakat yang terdampak gempa Bu? Ya, kami tentunya pertama-tama adalah berkoordinasi dengan pimpinan wilayah di tingkat paling bawah. Ada camat, ada lurah, ada kepala desa,
kemudian juga dari pihak gereja. Ini kita berkoordinasi untuk bisa mendapatkan data dari masyarakat yang terdampak. Kemudian juga data dari masyarakat yang melakukan evakuasi secara mandiri. Dan sekarang ada lokasi pengungsian yang secara mandiri dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini kami koordinasi secara cepat untuk itu bisa disupport datanya oleh para camat dan lurah dan juga kepala desa, sehingga proses untuk pendropingan kepada masyarakat ini bisa lebih tepat sasaran dan juga bisa dalam pengawasan dari para camat sendiri terhadap warga masyarakatnya. Apakah masih ada kebutuhan mendesak maupun kebutuhan prioritas yang masih belum terpenuhi, Bu, hingga hari ini? Baik, untuk saat ini kebutuhan yang paling mendesak itu adalah terpal, karena banyak juga masyarakat yang malam hari itu tidak beristirahat di dalam rumah, tetapi di sekitar halaman rumah, dan itu sangat dibutuhkan terpal sehingga bisa terlindung dari cuaca dingin, kemudian juga kebutuhan selimut, karena rata-rata memang semuanya ada di luar rumah pada saat malam. Sedangkan untuk logistik lainnya seperti air minum, kemudian perbekalan-perbekalan lainnya termasuk kebutuhan tenda, ini memang sampai dengan saat ini masih terus berdatangan dari berbagai pihak, namun kita masih terus melakukan pendropingan kepada masyarakat. Ditambah lagi dengan kondisi gempa susulan yang membuat masyarakat panik, akhirnya banyak juga laporan adanya pengungsian-pengungsian baru secara mandiri. Ini pun juga masih kami butuhkan untuk bisa kami distribusikan kepada masyarakat. Gitu. Lalu apa langkah prioritas selanjutnya, Bu, dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sika, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan mendesak tadi ya, salah satunya terpal, dan juga mungkin terakhir ada himbauan mungkin untuk masyarakat mengingat aktivitas gempa bumi susulan ini masih berlangsung hingga saat ini, Bu. Baik, untuk saat ini tentunya himbauan-himbauan dari pemerintah ini terus kami lakukan dalam berbagai bentuk. Kami juga melibatkan insan pers untuk bisa mengadvokasi kepada masyarakat. Kemudian ini juga untuk sekolah, sampai saat ini masih dilakukan dari rumah, perkantoran juga, karena tidak hanya rumah penduduk yang mengalami kerusakan, tapi ada juga fasilitas umum, fasilitas sosial, termasuk gedung kantor pemerintahan. Ini juga banyak mengalami kerusakan, rumah ibadah, kemudian fasilitas kesehatan, sehingga memang praktis hampir semua aktivitas masyarakat itu berada di luar gedung. Nah, ini kami kemudian ada beberapa langkah, termasuk anak-anak sekolah masih sementara belajar dari rumah, kemudian aktivitas gedung perkantoran juga masih dilaksanakan untuk pelayanan publik, namun tetap diupayakan ada di luar rumah. Dan saat ini kami juga dibantu oleh tim dari kementerian berdasarkan kewenangannya masing-masing, sudah mulai melakukan asesmen terhadap berbagai kerusakan infrastruktur yang ada. Harapan kami asesmen ini bisa dilakukan dengan cepat sehingga penanganan setelah fase tanggap darurat ini itu bisa segera dilakukan, dan aktivitas lainnya kami bisa mulai beraktivitas normal kembali. Baik, terima kasih Ibu atas laporannya hari ini. Semoga penanganan darurat bisa berjalan dengan lancar. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan. Terima kasih. Selamat sore. Sahabat Tangguh, demikian rangkaian informasi peristiwa bencana yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Alia Faradila, mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan salam tangguh.